Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Puji syukur kita pada saat ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian berikut ini. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Oke adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini yaitu mencintai Yesus. Nah, dalam Yohanes 21 ayat 15 mengatakan bahwa sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi dalam ayat ini menceritakan waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Kemudian dia bertanya kepada Petrus, apakah Petrus memang benar-benar mencintai Tuhan Yesus pada waktu itu. Bahkan Tuhan Yesus sampai menanyakan hal tersebut sampai 3 kali kepada Petrus untuk meyakinkan, untuk menguatkan iman Petrus bahwa memang benar-benar Petrus memang sudah benar-benar mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, mengasihi Tuhan Yesus, sehingga dia siap memberikan hidupnya itu untuk Tuhan Yesus, memberikan hidupnya itu untuk melayani orang-orang yang percaya kepada Yesus, membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga menanyakan hal itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus dan murid-murid yang lain juga nantinya pasti akan mengalami hal yang sulit ketika Tuhan Yesus pergi. Mereka pasti akan mengalami banyak cobaan, banyak rintangan dalam setiap perjalanan mereka. Sehingga Tuhan Yesus menanyakan hal tersebut, apakah Petrus memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus? Kalau dia memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka dia akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan juga meninggalkan umat manusia atau terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya maksudnya. Jadi dia tahu bahwa nantinya Petrus bisa saja dia kalau tidak benar-benar mencintai Tuhan Yesus atau tidak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, bisa saja dia menjadi tidak lagi melayani atau mengembalakan orang-orang nanti yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada dia supaya dia memang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya apa itu cinta? Apa itu cinta? Jadi cinta yang dimaksud ini bukan cinta antara laki-laki dan perempuan ya. Jangan dianggap seperti itu, tapi cinta di sini adalah cinta Allah kepada kita dan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi pengertian dari cinta itu sendiri adik-adik yaitu merupakan suatu kasih sayang yang kuat terhadap orang yang disukai. Jadi kasih sayang kuat ini berarti ini merupakan suatu kata kerja. Cinta itu dikerjakan adik-adik. Jadi ketika kita mengatakan aku cinta Yesus, maka kita harus melakukan, bertindak gitu. Jadi cinta itu dapat dinyatakan juga melalui perhatian, kasih sayang, belas kasihan. Cinta itu butuh pengorbanan, membutuhkan pengorbanan waktu, pengorbanan materi, semuanya kita berikan. Cinta kita kepada Yesus adik-adik dibuktikan dengan tindakan bahwa kita memang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Kita pasti akan memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita pasti memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan. Karena kita memang benar mencintai Tuhan Yesus. Sering sekali kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, seperti dalam pujian tadi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mengatakan bahwa kita tetap mencintai Tuhan Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kita, meskipun masalah terus menimpa dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap mencintai Tuhan Yesus.
kita sudah mengambil komitmen untuk mencintai Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat hidup kita tetap cinta kepada Yesus. Nah, mengapa sih kita harus mencintai Tuhan Yesus, adik-adik? Kenapa sih harus kita cinta sama Yesus? Jadi kita mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Cinta yang tanpa syarat, meskipun kita tidak melakukan apa-apa, tapi dia rela berkorban untuk kita. Karena cinta yang sejati, cinta yang diberikan oleh Tuhan Yesus merupakan cinta yang sempurna, yang tidak bisa kita balas. Dia memberikan cintanya, dia memberikan kasihnya untuk kita, untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar mencintai manusia yang telah jatuh dalam dosa, supaya kita bisa diselamatkan. Kalau mungkin Tuhan Yesus tidak cinta sama kita, mungkin dia biarkan aja kita. Kenapa dia susah-susah untuk turun ke dunia, untuk disalibkan, buat apa? Tapi karena dia memang benar-benar mencintai umatnya, mencintai manusia ini, maka dia memberikan nyawanya. Dia memberikan menggantikan kita dari hukum dosa. Tuhan Yesus pada saat itu dia sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mencintai. Dia mengajarkan kita bahwa ketika kita mencintai itu kita harus memberikan semuanya, jangan kita mencintai itu setengah-setengah. Tuhan mengajarkan kita ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, kita harus mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap pikiran, akal, budi, semuanya diberikan untuk Tuhan. Dan juga ada juga hal yang sama mengenai cinta atau kasih kita yang sama dengan Allah, atau cinta kita yang sama dengan Tuhan, yaitu hampir serupa, yaitu cinta kita kepada sesama kita manusia. Ketika kita mencintai sesama kita manusia juga, kita juga diajarkan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, maka hal itu juga kita perlakukan kepada orang lain. Ketika kita tidak mau diri kita disakiti, maka kita jangan menyakiti hati orang lain, karena kita tahu bahwa kalau kita menyakiti orang lain maka pasti hatinya terluka. Tetapi kita berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, kita tidak membuat masalah kepada orang lain. Kalau mungkin orang lain dalam masalah, kita bisa membantunya kalau memang kita bisa membantunya, ya. Hal-hal yang kita lakukan ketika kita mencintai Tuhan Yesus. Ketika kita mencintai Tuhan Yesus, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Alkitab. Ayo, ada baca Alkitab enggak setiap hari? Ayo. Jadi, ketika kita mencintai Tuhan Yesus, kita harus membaca Alkitab supaya kita bisa mengenal firman-Nya, supaya kita bisa mengenal apa saja dari perkataan-perkataan dan firman-firman Tuhan itu yang disampaikannya melalui Alkitab. Jadi kita belajar melalui Alkitab, makanya kita harus penting sekali kita itu untuk membaca Alkitab, adik-adik. Jadi sekarang Al ajarkan adik-adik supaya membaca Alkitab setiap hari. Jadi minimal 1 pasal 1 hari ya, kita baca Alkitab yang rajin. Oke, hal kedua yang kita lakukan ketika kita memang benar-benar mencintai Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Ayo, adik-adik berdoa enggak di rumah? Jadi doa itu merupakan suatu nafas orang percaya. Jadi ketika kita mencintai Tuhan Yesus, maka kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa di dalam doa itu ada kekuatan. Dalam doa itu ada, di baliknya adalah Allah yang Maha Kuasa, yang dapat mengabulkan setiap permintaan kita, yang dapat mengabulkan setiap permintaan kita. Makanya kita berdoa kepada Tuhan. Poin yang ketiga yaitu taat akan firman Tuhan. Jadi setelah kita membaca Alkitab, kita jangan hanya membacanya aja, adik, tetapi kita juga menaati apa firman Tuhan yang telah kita baca tersebut, melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi firman itu hidup dalam kehidupan kita melaksanakannya. Oke, hanya itu saja sampai firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada anak-anak-Mu yang bisa mendengarkan firman-Mu dan juga bisa melaksanakannya nanti dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa kembali ya. Tuhan berkati.